Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu cegah gula darah naik, catat tips aman buka puasa untuk pasien diabetes ya. Jadi pasien diabetes itu memang harus benar-benar berhati-hati dalam puasa ya, dalam hal misalnya mengkonsumsi buka puasa ya, karena kondisi pengidap diabetes ini memang kalau diabetesnya parah ya, tidak dianjurkan untuk puasa ya, tidak dianjurkan puasa, dan harus ada pengontrolan untuk kadar diabetesnya. Bagaimana tips aman buka puasa untuk pasien diabetes ya? Ini sesuai dilansir oleh detihealth.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, sebenarnya puasa memiliki banyak manfaat untuk tubuh kita, namun beberapa orang dengan kondisi tertentu seperti pengidap diabetes tidak dianjurkan untuk melaksanakan puasa apabila diabetesnya tidak terkontrol. Diabetes tidak terkontrol merupakan kondisi seseorang saat kadar gula darah di dalam tubuhnya tinggi. Apabila kondisi ini terjadi, pengidap diharuskan mengkonsumsi obat diabetes sesuai anjuran dokter untuk mengurangi kadar gula darah dalam tubuhnya. Pengidap diabetes tidak terkontrol tidak disarankan untuk mengikuti puasa karena ditakutkan kadar gula pada tubuh menjadi meningkat atau menurun dengan drastis. Dengan diabetes itu bisa dikerjakan kecuali diabetes, semua diabetes itu bisa dikerjakan ya, kecuali diabetes tidak terkontrol. Jadi dia minum obatnya masih ngaco, gulanya masih tinggi, yaitu kita harus atur dulu dosis obatnya, kata Dr. Aru Aryatno, SPPD KGEH dari RS Brawijaya Depok yang ditemui di Detikcom pada Selasa. Menurut Dr. Aru, pengidap diabetes dengan gula darah yang terkontrol diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah puasa, namun tetap harus memperhatikan pola makan selama berpuasa. Pengidap diabetes dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang menghasilkan energi dan mengkonsumsi air putih secara rutin setiap harinya. Selain itu, mengkonsumsi kurma dalam batas wajar dan disesuaikan dengan kebutuhan karbohidrat harian pengidap diabetes tetap diperbolehkan. Biasanya kita atur gizinya. Jadi gini, kurma paling banyak 3 aja. Kadang-kadang kurma itu juga sudah naikin gula ya. Saran saya kurma itu cukup 1 tambahnya. Mengatur asupan nutrisi adalah langkah penting bagi pengidap diabetes. Pasalnya setiap makanan bisa mempengaruhi kadar gula darah, apalagi jika mengkonsumsi makanan manis. Kalau kita makan seperti biasa dengan kurma 1 atau 3, setelah itu obat, sholat maghrib, setelah sholat maghrib makan biasa dengan komposisi karbohidrat, protein dan serat cukup, keseimbangannya cukup baik, tidak perlu berlebih tutupnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana puasa orang yang mengidap diabetes. Memang harus benar-benar dibedakan ya, antara diabetes yang masih terkontrol itu masih diperbolehkan, yang menjadi masalah yang tidak terkontrol gitu ya, yang di situ dalam diabetesnya naik gitu, kemudian obatnya juga tidak terkontrol dengan baik. Dan untuk yang terkontrol ya, kembali lagi ya, untuk bisa mengatur ya pola bukanya agar tidak berlebihan ya. Misalnya kurma ya yang semulanya 3 itu bisa 1 cukup ya, 1 cukup ya, karena itu sudah cukup untuk menaikkan gula darah ya, ya. Kemudian setelah sholat maghrib bisa makan dengan makan biasa dengan komposisi karbohidrat, protein dan serat yang cukup ya. Ya itu ya sobat sekalian, pentingnya kita untuk menjaga kesehatan ya. Bagi Anda yang masih sehat-sehat saja ya, hindari dari pola makan yang tidak sehat ya. Dan bagi pengidap diabetes ya harus mengatur ya lebih cermat tentang pola buka, termasuk juga pola makan ya pada saat puasa, agar tidak terjadi ya naiknya kadar diabetes. Saya juga rekomendasikan untuk selalu terus menjaga imunitas tubuh agar tidak cepat sakit, dan imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis ya. Propolis itu adalah produk turunan lebah yang selain madu yang manfaatnya luar biasa. Dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Rukia ya. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, untuk kolesterol, asam urat, diabetes ya. Diabetes juga bisa gitu ya.
untuk stroke ya, luka ringan, batuk, pilek ya, tumor, MAH, kanker ginjal, amandel, jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk herbal sapu jagat ya, yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Ini sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM dan INEA. Kemudian untuk varian selanjutnya yaitu Turkish Propolis Ruqyah Brain ya, yang biru. Sesuai namanya, manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja, memudahkan anak menghafal pelajaran, dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Ruqyah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa juga konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan ya, variannya banyak. Ini ada madu hutan Jambi ya, ada juga varian yang lain bisa madu hutan Kalimantan, Flores, Sumbawa dan lain sebagainya dengan manfaatnya masing-masing. Sama, link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia atau Shopee dengan gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.